anak pada usia remaja dari zaman apapun ya pasti akan sangat sulit dikelola. Makanya sebenarnya kalau parenting ya, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu pernah baca buku saya, itu memang buku saya itu fokus pada anak-anak dari usia 0 tahun sampai dengan 13 tahun. Karena di situ dasar-dasarnya. Harapan kita ketika udah 13 tahun ke atas, karakternya sudah terbentuk gitu ya, orang tua mungkin lebih mudah mengelola anak-anaknya. Karena memang kalau di dunia psikologi juga menyebut anak-anak usia 3 sampai 17 ini kan sebagai masa-masa hujan badai gitu. Katanya begitu gitu ya istilahnya, masa-masa hujan badai. Jadi mereka bukan lagi anak-anak, tapi orang dewasa juga bukan gitu. Nah, di situ tuh ada transisi gitu, di mana-mana memang masa transisi itu nggak mudah. Karena mungkin dia sudah terbiasa jadi anak-anak, tapi akhirnya dia harus masuk ke dunia dewasa gitu, sementara dewasa pun belum gitu, itu kan sulit ya. Sama juga sepertinya seperti kita memasuki masa-masa transisi, tadinya bukan pandemi, terus tiba-tiba pandemi itu juga kan sulit ya buat kita, karena kita masuk kepada dunia baru gitu, masa-masa baru yang dihadapi masalah-masalahnya baru yang dulunya mungkin belum pernah dihadapi. Anak-anak sesungguhnya mengelola dirinya di saat masuk masa-masa remaja pun merasa kesulitan. Tapi orang tua sementara melihat anak-anaknya kok jadi berbeda gitu ya, yang tadinya anak-anak terus sekarang nggak lagi anak-anak, buat orang tua juga merasa sulit gitu. Jadi ini di kedua pihak tuh merasa kesulitan sesungguhnya gitu. Jadi kalau pada prinsipnya sih ya, apapun pola asuh yang mau diterapkan gitu, mungkin setiap keluarga punya budaya yang berbeda-beda, punya kepercayaan yang berbeda-beda gitu ya, punya prinsip-prinsip yang mungkin dibawa dari keluarganya dulu tuh mungkin setiap keluarga beda-beda. Jadi ini nggak ada masalah benar salah, tapi menurut saya pada prinsipnya adalah begitu kita memahami anak-anak kita lebih baik, kita akan bisa mencintai mereka dengan lebih baik gitu. Misalnya nih, kita ngerasa, oh anak saya kok sekarang jadi suka marah-marah sih, jadi suka emosional sih. Kenapa ya? Dulunya tuh kayaknya nggak pernah ngelawan deh, tapi kok sekarang mulai ngelawan gitu ya. Itu kan permukaannya gitu ya, permukaannya terlihatnya seperti itu. Kok anak saya sekarang jadi emosional. Nah itu boleh didalami lagi, dikenali lagi anak-anaknya, coba diketahui lagi kenapa ya penyebab dari yang tadinya perilakunya mungkin nggak seperti itu, terus tiba-tiba ada perilaku-perilaku baru gitu. Daripada mengecap anak-anak tiba-tiba jadi, oh sekarang kamu tuh anak durhaka, anak yang ngelawan orang tua gitu. Itu sebenarnya malah bikin hubungan jadi nggak baik. Lebih baik kita cari tahu kenapa ya, apa penyebab dari munculnya nih perilaku-perilaku baru dari anak-anak ini gitu. Biasanya banyak banget tuh permasalahannya. Mungkin ada yang kesulitan menghadapi masa-masa remajanya, kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya, atau mungkin ada permasalahan dengan teman-temannya. Kan kita tahu sendiri ya masa remaja itu masalahnya banyak banget, ada peer pressure, dia pengen masuk kepada komunitas tertentu tapi mungkin ada penolakan dari temennya, atau banyak hal yang mungkin dihadapi anak-anak kita dan kita belum tahu gitu. Dengan komunikasi yang baik, menjaga hubungan baik gitu ya. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ya, itu ada berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu ya. Kalau saya ya menganggapnya itu bukan hanya kita berlomba berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi berlomba juga berbuat kebaikan kepada keluarga sendiri. Jadi gimana caranya berkomunikasi juga dengan baik gitu, bertanya juga baik-baik, bersikap baik-baik, lemah lembut, bukan cuma anak kepada orang tua. Rasa-rasanya kita orang tua perlu mencontohkan kepada anak bagaimana berkomunikasi dan bertanya dengan baik gitu ya, supaya ada komunikasi yang baik gitu. Nanti ketika kita mengenal anak-anak kita lebih baik, biasanya kita akan bisa mencintai lebih baik. Oh, dia ternyata kalau pulang sekolah itu marah-marah, ternyata ada masalah sama temennya. Aduh, kasihan juga ya. Ya udah deh kalau begitu, setiap pulang sekolah saya mau dengerin deh cerita-ceritanya dia gitu. Jadi pendengar yang baik aja itu udah cukup banget buat anak-anak gitu ya. Anak-anak mengeluarkan emosinya, dia cerita, "Bunda, aku sebel banget sama si A. Dulu si A temenan sama aku, sekarang dia nggak mau temenan sama aku, maunya temenan sama si C. Soalnya si C lebih begini. Aku tuh apa sih salah aku, apalah. Nah, dengan dia bercerita kepada kita udah jadi pendengar yang baik aja, nggak usah terlalu banyak memberikan masukan, apalagi kalau tidak diminta ya. Jadi dengan jadi pendengar yang baik, biasanya anak-anak
jadi bisa mengeluarkan emosinya, kita pun jadi tahu gitu ya, apa sih penyebab dari emosi yang meletup-letup setiap hari ini, kita pun jadi tahu biasanya dengan mengeluarkan emosi kepada orang tuanya, dan dia merasa orang tuanya sayang sama dia apa adanya, walaupun mungkin temennya ganti-ganti, tapi kan bundanya, mamahnya, ayahnya, papahnya tetap menerima dia apa adanya, apapun kondisinya, itu udah membuat anak-anak merasa cukup dicintai dan bisa melewati masa-masa remajanya dengan baik gitu. Jadi ya walau bagaimanapun kita orang tuanya nggak bisa diganti. Jadi kita harus setiap hari mengenal anak kita lebih baik. Kalau kita bilang kadang-kadang permasalahannya adalah orang tua saya udah kenal anak saya dari dulu, kan kita satu rumah gitu ya, dari kecil kita satu rumah. Iya, cuma dari masa ke masa dia mengalami pertumbuhan yang cepat banget gitu ya, dari masa balita ketika dia masuk SD dia sudah jadi orang yang berbeda, kita perlu mengenal dia dengan lebih baik lagi. Dari bayi dia transisi menjadi anak-anak, dari anak-anak dia transisi menjadi remaja, dari remaja dia transisi jadi dewasa gitu ya. Itu adalah masa-masa pertumbuhannya anak-anak mungkin mengalami emosi yang berbeda, mengalami masalah yang berbeda. Dia pun jadi manusia yang berkembang. Kita perlu terus-menerus berkenalan dengan anak kita supaya kita bisa mencintai mereka lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, baik Bunda. Ya. Ya, terima kasih ya tadi beberapa tips tentang bagaimana kita harus mengenali anak lebih dekat ya, terutama dengan perubahan-perubahannya, dan juga berkomunikasi ya. Namun nih Bun ya, yang sering terjadi kita itu sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada anak, tetapi penerimaan anak-anak itu salah gitu ya. Dikiranya kita misalnya ketika kita memberikan nasihat dikiranya kita marah dan sebagainya, atau misalnya ketika kita misalkan memberikan motivasi dengan memberikan contoh itu dianggapnya membandingkan dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali ya kasus komunikasi kita tuh ingin berkomunikasi secara baik gitu ya, tetapi ternyata penerimaannya itu keliru atau salah di anak. Nah, ini mungkin Bunda bisa memberikan tips kepada kita semua bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik ya dengan anak, terutama dengan anak-anak remaja ini. Mungkin dari segi bahasa dan sebagainya Bunda bisa sharingkan. Ya, saya pernah dapat pendapat ya dari seorang pakar, ini pendapatnya saya pegang banget dalam hidup saya. Ini sebenarnya pakarnya pakar pernikahan sih ya, tapi pendapat ini saya terapkan kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak gitu. Menurut saya tadinya komunikasi adalah bagaimana cara saya menyampaikan perasaan saya kepada orang lain, cara saya menyampaikan yang saya inginkan kepada orang lain, cara saya menyampaikan instruksi saya kepada orang lain, cara saya menyampaikan nasihat saya kepada orang lain gitu ya. Selesai. Tapi ternyata komunikasi itu nggak sesederhana itu gitu. Itu hanya bicara. Kalau bicara gampang, kita ngomong aja apa yang mau kita omongin gitu ya. Tapi nyampe nggak nih maksud dan tujuan yang mau kita sampaikan kepada orang itu, sampai nggak persis sama seperti apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau ternyata nggak sampai, berarti ada masalah dalam komunikasinya gitu. Karena ketika kita ingin berkomunikasi kepada seseorang, maksud, tujuan, perasaan, semuanya harus sampai dengan sempurna kepada orang tersebut. Kalau ternyata, misalnya nih, ya gue kan ngomong gini maksudnya baik, tapi kok dia malah ngerasa kayak gitu, itu adalah tanggung jawab kita yang menyampaikan pesan, atau tanggung jawab si penerima pesan nih kalau pesannya nggak sampai. Tentunya tanggung jawab kita sebagai penyampai pesan. Kalau pesan yang kita katakan, yang kita bicarakan nggak nyampe kepada penerima pesan, itu bukan tanggung jawab penerima pesan, tapi tanggung jawab kita sebagai pemberi pesan. Kok bisa nggak nyampe? Kenapa? Ada salah di mana? Ada miskomunikasi di mana? Apa ngomongnya terlalu melotot? Atau mungkin terlalu nyerocos? Atau mungkin sebenarnya maksudnya baik, tapi menyampaikannya menggebu-gebu? Ada salah di mana nih? Gitu kan? Harusnya kita sih yang introspeksi gitu ya. Kenapa ya pesan yang ingin disampaikan ini nggak sampai gitu ya? Apa ya salahnya ya? Kata-katanya kah yang salah gitu? Atau cara menyampaikannya kah yang salah? Momen menyampaikannya kah yang salah? Misalnya saking gemesnya pengen nasehatin anak-anak
pulang sekolah panas-panasan masih capek, belum minum, belum makan, udah diomongin tuh semua nasihat-nasihatnya. Mungkin momennya kurang pas, anaknya masih capek, atau mungkin abis baru ada masalah sama temennya, atau mungkin lagi kelaparan gitu ya, atau mungkin lagi banyak PR, pengen buru-buru fokus ngerjain PR, apa nih gitu kira-kira yang salah ketika kita berusaha berkomunikasi dengan seseorang termasuk dengan anak kita gitu. Jadi ya kalau memang pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak tapi selalu aja rasanya diterimanya salah, berarti ada cara berkomunikasi yang perlu dibenahi lagi nih dari orang tuanya. Mungkin anaknya yang sudah berubah. Perasaan tahun lalu dia diomongin gitu masih mau dengerin ya, kok sekarang enggak gitu ya misalnya. Apa ya yang salah? Apakah cara coba aja ajakin ngobrol anak-anaknya. Saya juga pernah kok punya permasalahan seperti itu sama anak remaja saya gitu. Kenapa ya? Kamu kira-kira kalau kalau misalnya kita ngobrol apa sih yang misalnya kamu nggak suka dari Bunda? Oh, aku nggak suka Bun. Kalau ngobrol misalnya Bunda mau mau misalnya Bunda kesel sama aku atau mungkin pengen nasehatin aku nggak suka Bunda masuk ke kamar aku terus kita ngobrol berdua katanya, atau mungkin aku nggak suka Bunda manggil aku ke kamar Bunda terus kita ngobrol berdua, aku merasa diintimidasi, kata dia begitu. Jadi dia lebih seneng ngobrol santai sambil makan, sambil minum, sambil nonton TV gitu ya. Suasananya santai dan cair enak, dia lebih keluar tuh ngobrolnya gitu ya. Dia juga nggak merasa ketakutan, nggak merasa diintimidasi, nggak memiliki perasaan negatif gitu ya, sehingga komunikasinya lebih lancar gitu. Jadi bisa jadi anak-anak nih punya pikiran-pikiran sendiri nih gitu. Kalau mereka dibiasakan, kita membiasakan diri untuk mendengarkan isi hatinya gitu ya, perasaan-perasaannya, harusnya sih komunikasi akan lebih lancar walaupun cara komunikasinya udah berbeda. Apa namanya, kita berusaha aja terus untuk beradaptasi dengan mereka gitu ya, karena mereka juga punya fase yang setiap fase berbeda-beda gitu. Jadi temuin gimana caranya berkomunikasi dengan baik. Menurut saya ini pandemi ini momen yang tepat ya, karena kan kita kemarin juga 24 jam di rumah, ketemu anak-anak terus, ketemu dengan suami terus. Kayaknya kalau ribut terus nggak enak kan ya. Apalagi sekarang ada webinar-webinar kayak gini, tinggal kita cari aja gimana ya, di mana nih ada webinar untuk membenahi cara komunikasi saya sama suami, sama anak-anak, kok kayaknya miskomunikasi terus gitu. Gimana ya cara membenahinya gitu. Dan kita harus terus bersedia untuk mengenal keluarga kita terus-menerus karena mereka bisa jadi bergerak dan berubah dari masa ke masa. Bukan cuma anak-anak, mungkin suami kita juga bisa jadi berubah gitu ya karakternya, atau mungkin kita sendiri gitu ya. Kita sendiri bisa jadi mengalami perubahan-perubahan gitu ya, sering ikut pengajian yang tadinya nggak begini sifatnya jadi berubah, kan bisa aja gitu. Jadi ya itu pun bisa terjadi kepada anak-anak kita. Jadi terus kenalan sama anak-anak kita, kira-kira ada perubahan apa yang terjadi pada dirinya, berusaha memahami dan berusaha terus beradaptasi gitu. Soalnya kadang-kadang kita masih pakai cara-cara dulu ketika mereka masih kecil ya. Cara bicara kita adalah cara bicara ketika mereka masih kelas 2-3 SD, padahal mungkin mereka sekarang udah SMP gitu ya. Mungkin ada yang perlu dirubah dari cara mengasuh dan mendidik anak-anak. Karena semakin anak dewasa ibarat layangan gitu ya, semakin dia dewasa harus semakin diulur nih gitu, semakin memberikan mereka kemandirian, tanggung jawab gitu. Kita pun nggak bisa kayak waktu mereka kelas 1 SD yang terus-menerus mengintervensi gitu. Pastinya mereka gerah tuh kalau anak-anak remaja biasanya. Ih Bunda, kok dari aku udah gede tahu, kok masih dibikin kayak anak-anak aja sih gitu ya, pasti mereka protes tuh. Jadi ya kita harus mau beradaptasi dan mau mengerti juga perubahan-perubahan yang terjadi sama mereka. Baik ya, tadi komunikasinya, cara komunikasinya harus diubah dan disesuaikan ya dengan gaya remaja. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Boleh. Ibu Ratna ya. Halo Bu Ratna, Assalamualaikum. Halo Bu Ratna. Silakan Bu. Oke, boleh diaktifkan ya mic-nya, silakan. Silakan bisa bertanya langsung dengan Bunda Munarti. Iya baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Muna.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Juwita dari Jakarta Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi untuk bertanya. Anak saya 2, laki-laki semua. Usianya 4 tahun, usianya 4 tahun dan 8 tahun. Belum. Besok itu sesi 1 dan sesi 2 itu gabung. Halo. Ya, Ibunda. Iya, anak saya dua-duanya laki-laki, usia 4 tahun dan 8 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah 2 tahun belakangan ini kan kita terbiasa dengan gadget ya. Sekolah dengan gadget, hari-hari biasa juga nonton pakai gadget gitu. Nah, ini mulai lagi kan pembelajaran tatap muka lagi gitu ya. Jadi waktu dengan gadget pasti berkurang. Nah itu kadang-kadang anak-anak suka bilang, Bun ngapain lagi Bun, bosen gitu. Mau ngapain, mau nonton boleh nggak gitu kan. Terus kadang-kadang kalau kita bilang pelan-pelan, tapi kan sekarang bukan waktunya nonton gitu. Ini bukan jamnya nonton gitu, masih hari Jumat, Sabtu, Minggu nontonnya gitu. Tapi kadang-kadang merekanya marah-marah gitu, ngambek gitu kan, marah-marah. Terus kalau kita baik-baikin, mereka malah semakin jadi gitu marahnya. Nanti kalau kita tegasin, kita jadi marah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak marah ketika memberitahu anak ketika dia ingin memegang gadgetnya lagi gitu, Bunda? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Bunda Ratna. Iya. Ya, tentang ini ya, pengaturan penggunaan gadget ya yang kadang sulit untuk diatur ya, terutama kan di masa pandemi ini memang waktunya memang lebih banyak ya dengan gadget ini. Silakan Bunda. Iya, memang saya pun mengalami masa-masa adaptasi ya di masa pandemi, karena kalau zaman dulu sebelum pandemi anak-anak maksimal menggunakan gadget dalam sehari hanya 2 jam. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya banyak banget gitu. Intinya sih sebenarnya syarat dan ketentuannya adalah boleh pakai gadget maksimal 2 jam setelah tugas dan tanggung jawabnya semuanya selesai gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya apa aja nih, detail kan dikasih tahu setelah selesai mandi, makan, sholat, kerjaan PR dan lain sebagainya nih. Mungkin di rumah bunda-bunda yang lain tugas dan tanggung jawabnya mungkin ada yang lain-lain, misalnya cuci piring kah, cuci baju kah, bantuin ngepel lah, saya nggak tahu deh ya. Pokoknya setelah tugas dan tanggung jawabnya selesai dan dirinci secara detail tugas dan tanggung jawabnya itu apa aja gitu ya. Itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kan nggak mungkin ya pakai gadget 2 jam ya. Sekolah aja udah bertatapan dengan gadget berapa jam tuh. Udah gitu gadget bukan lagi di masa pandemi, gadget itu bukan lagi dipakai sama anak-anak buat main game, tapi juga untuk bersosialisasi, untuk misalnya mau tanya sama gurunya, dia mau kerja kelompok sama temennya gitu ya. Banyak banget penggunaan gadget nih di masa pandemi gitu ya. Akhirnya kalau saya ya, ini versi saya dulu nih Bunda Ratna. Saya akhirnya ngobrol sama suami, gimana nih anak-anak kayaknya butuh gadget lebih banyak gitu ya. Apalagi saya tinggal di apartemen. Jadi kalau misalnya si lobi apartemen itu sudah area umum, jadi kita bisa ketemu sama banyak orang tuh di lobi apartemen gitu. Tentunya kan nggak mungkin kita di dalam rumah terus ya. Aduh, itu bukan cuma fisik tapi mental juga kayaknya terganggu gitu, apalagi kalau misalnya kasus lagi tinggi gitu ya, kayak Delta kemarin gitu. Omikron mah masih mending lah ya, kita semuanya kena Omikron nih di serumah gitu, tapi ya kenanya ini. Tapi Delta kemarin kan kita ketakutan banget gak keluar rumah sama sekali gitu. Masa sih anak-anak terus jadi nggak beraktivitas, aktivitasnya juga terbatas karena di dalam apartemen yang tidak punya halaman rumah gitu ya. Ya udah, akhirnya kita mencoba beradaptasi dengan situasi. Kita bolehkan penggunaan gadget gitu ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu bahwa kita nggak pernah ngasih gadget ke anak-anak gitu. Hadiah sebagai hadiah ulang tahun atau sebagai pemberian, kita nggak pernah ngasih gadget nih kepada anak-anak gitu. Gadget itu di rumah kita statusnya adalah gadgetnya Bunda dan Yanda gitu. Kalau mau pinjem boleh. Jadi status gadget ini kepada anak-anak pinjem. Jadi ini bukan, mereka tidak punya gadget gitu ya. Mereka tidak punya gadget.
mereka boleh pakai gadget kalau mau pinjam kepada Bunda Yanda. Kalau mereka pinjam, tandanya kan segala syarat dan ketentuan, aturan semua datang dari yang punya gadget kan, gitu. Kita sebagai orang tua yang punya gadget itu berhak memberikan syarat dan ketentuan, berhak ngecek juga, bahkan di satu saat berhak ngambil gadget kita, balikin deh ke Bunda deh, Bunda belum mau pinjemin dulu, itu punya hak penuh gitu, karena statusnya adalah status gadget ini adalah punya Bunda dan punya Yanda gitu. Di rumah statusnya seperti itu. Boleh pinjam asal mau ngikutin syarat dan ketentuannya. Kalau nggak sepakat ya udah berarti gagal pinjam gadget dong gitu. Nah, akhirnya kita mengganti kesepakatan kita gitu. Boleh pakai gadget setiap hari, tapi ada jam-jam break gitu ya. Jadi ada break jam 12 siang, ada break jam 3 sore, ada break jam 6 sore, dan terakhir pakai gadget itu paling malam adalah jam 8. Boleh pakai gadget sama seperti sebelumnya, boleh pakai gadget asal tugas dan tanggung jawabnya selesai. Misalnya nih, jam 12 siang break gitu ya. Tugas dan tanggung jawabnya apa tuh jam 12 siang? Apakah misalnya makan siang, sholat zuhur, ada tugas nggak, ada PR nggak? Kalau ada PR kerjain dulu. Kalau PR-nya belum selesai ya nggak bisa mulai main gadget lagi walaupun udah jam 1 nih atau jam 2 gitu ya. Tapi belum bisa mulai main gadget lagi karena tugas dan tanggung jawabnya kan belum selesai gitu. Boleh mulai main gadget lagi kalau tugas dan tanggung jawab udah selesai. Nanti jam 3 sore ada jam break lagi nih. Nah, jam 3 sore tugas dan tanggung jawabnya apa tuh gitu? Apakah sudah masuk sholat asar gitu ya? Atau misalnya snack time, makan buah kah gitu ya? Atau misalnya saya juga salah satu syarat yang saya kasih boleh main gadget asal sudah olahraga. Jadi boleh olahraga di rumah, boleh olahraga di luar. Kalau misalnya situasinya lagi aman, mereka memilih main sepeda atau main skuter atau lari aja gitu ya, lari kecil gitu selama setengah jam, nggak masalah gitu. Itu adalah salah satu syaratnya tuh. Atau apa nih, di jam 3 sore ini tugas dan tanggung jawab ada apa nih yang perlu dilakukan, apakah mandi gitu dan lain sebagainya. Oke, setelah itu boleh main gadget lagi kalau tugas dan tanggung jawabnya udah selesai. Nanti jam 6 sore ada jam break. Di situ ada sholat maghrib, di situ ada makan malam gitu ya, atau apalagi nih yang perlu dikerjain di jam 6 sore. Nanti baru boleh main lagi kalau tugas dan tanggung jawab di jam 6 sore sudah selesai gitu. Dan stop di jam 8 malam. Karena kan biasanya kita tidur di jam 9 ya, kita nggak mau anak-anak tidur terlalu malam lah ya. Karena kemarin sempat tuh kebablasan, karena udah deh kasih gadget aja lah, kasihan gitu kan, mereka pengen ngobrol sama teman-temannya, jadi kebablasan tidurnya malam terus. Jadi kita stop gadget di jam 8 malam supaya kita bisa family time sebelum tidur, supaya anak-anak juga tidur jam 9 maksimal jam 10 gitu. Itu sih aturan menggunakan gadget kita. Kalau anak-anak ada yang melanggar aturan penggunaan gadget hari ini dan ke-gap nih sama orang tuanya, konsekuensinya adalah besoknya seharian nggak bisa pakai gadget. Gitu. Kalau saya tuh konsekuensi di rumah bisa beda-beda. Tapi kalau di keluarga saya, kalau hari ini ada pelanggaran, besok nggak bisa main gadget seharian. Besoknya lagi lusa, boleh main gadget lagi. Gitu. Itu aja udah terus. Nah, kalau anak-anak tiba-tiba ke-gap masih main gadget di 8:30, saya nggak pernah marah. Nggak apa-apa, biarin aja. Anak-anak harus merasakan dia mengambil keputusan yang salah, atau mungkin misalnya, ya Bunda, aku tuh bukannya mau ngelanggar, aku tuh nggak lihat jam terakhir tadi aku lihat jam 7, aku nggak tahu sekarang udah 8:30 Bun, ya gimana dong Bun, besok berarti aku nggak bisa main gadget, tetap nggak bisa gitu. Berarti solusinya apa supaya nggak kelewatan? Apakah pasang waker, pasang alarm, apa nih yang mesti dilakuin supaya nggak kelewatan? Karena Bunda nggak mau ngingetin. Bunda ada tugas dan tanggung jawab lain, ada adik bayi di rumah 2 lagi. Jadi nggak mungkin kan saya ngingetin terus. Tapi memang kalau ada pelanggaran dan ketahuan sama Bunda atau ketahuan sama Yanda, ya udah konsekuensinya langsung jalan aja besoknya. Jadi nggak pakai ngomel, kamu sih nggak lihat jam, gimana sih kamu masa 8:30 udah main gadget, janjinya jam 8 sudah stop, sekarang udah 8:30. Nggak pakai merepet-merepet, langsung loh, masa kau udah 8:30 masih main gadget, berarti besok nggak main gadget seharian ya, udah gitu aja. Selesai gitu. Jadi ya mau anak saya juga nangis, mau mereka tahu sih, mereka udah tahu sih, karena memang dari kecil kalau kita punya kesepakatan, terus ada konsekuensi yang harus dilakukan, ya mesti dilakukan, atau
atau kalau enggak ya nggak bisa gitu. Di rumah kita jadi hutang gitu kalau misalnya ada konsekuensi. Misalnya nih dia numpahin air gitu ya, ya udah kalau numpahin air harus diberesin sampai bersih. Kalau belum bersih jadi utang, tanda kutip ya. Utang itu tandanya dia nggak bisa merasakan privilege yang ada di rumah yang dia suka kalau utangnya belum dibayar gitu. Jadi pengen misalnya bunda aku pengen puding, nggak bisa, selesaiin dulu bayar dulu utangnya gitu ya, bersihin dulu lantainya karena kan udah numpain air. Bunda aku mau nasi goreng, bunda aku mau ngemil, misalnya bunda aku mau nonton TV, bunda aku mau pinjam gadget, semuanya jadi nggak bisa kalau hutangnya belum dituntaskan gitu. Jadi ya tetap fokus aja, nggak usah pakai ngomel. Konsekuensi kan kalau di rumah kita nggak ada hukuman. Kita adanya konsekuensi itu udah dibicarakan di awal, sudah disepakati bersama. Jadi bukan cuma bundanya yang oke, tapi anaknya juga oke. Anaknya sudah deal. Jadi kalaupun terjadi itu bukan karena bunda mau menghukum, tapi karena memang perjanjiannya sudah begitu gitu. Nah di setiap rumah bisa jadi seberapa banyak memberikan, misalnya boleh main gadget cuma Sabtu Minggu aja ya nggak masalah, nggak apa-apa juga, asalkan sudah sepakat sama anak-anaknya dari awal. Terus kalau ada pelanggaran konsekuensinya apa dibicarakan secara detail. Kalau misalnya anak-anak cranky dan maksa, ya kita nggak usah terpancing emosi, karena justru cranky-nya dia, nangisnya dia, marahnya dia itu untuk mengganggu emosi kita memang tujuannya. Supaya kalau emosi kita terganggu dan kita nggak mau digangguin terus karena kita juga mesti ngurusin yang lain, supaya kita nggak ribet, akhirnya kita mengalah dan ngasih yang dia mau untuk mereka gitu. Tujuannya memang begitu. Jadi kalau misalnya mereka marah-marah atau nangis-nangis, terus kita merasa terganggu secara emosi, ya tujuannya anak-anak tercapai, berarti emang mau gangguin emosi bundanya. Jadi ya sebenarnya nggak perlu merasa terganggu, ya nggak masalah, kan sudah deal dari awal. Kalau memang sudah deal dari awal ya, yang deal kalau kita memang membuat kesepakatan dari awal tentang gadget ini. Sepakat itu artinya bukan cuma bunda yang oke, tapi anaknya juga oke gitu. Sepakat, kalau nggak sepakat ya berarti gagal bersepakat nih, gadgetnya nggak jadi dipinjemin karena kan nggak mau sepakat gitu. Nanti daripada ada gontok-gontokan di tengah gitu ya, jadi nggak gagal dipinjemin. Kalau misalnya dua-duanya sepakat, baru dipinjemin gadgetnya. Ya udah, setelah itu apapun yang terjadi, kesepakatan harus tetap dijalankan. Kecuali ada negosiasi di tengah nih, misalnya kita udah punya kesepakatan. Kita bisa review sih setiap bulan gitu. Kita bisa review, atau mungkin setiap minggu boleh, setiap 2 minggu boleh, setiap bulan boleh. Gimana nih? Kira-kira ada yang perlu diutak-utik nggak gitu kesepakatan penggunaan gadgetnya. Kayak kebanyakan deh waktunya bunda ngasih kamu main gadget. Soalnya kemarin PR-nya nggak dikerjain, ternyata kamu main game terus sama teman-teman kamu. Gimana nih gitu? Kurangin aja kali ya waktu main gadgetnya. Atau mungkin tambahin jam break-nya kali ya, supaya kamu ingat gitu, oh iya ada tugas gitu pada saat break. Kan kalau pada saat main game kan lupa ya semuanya, makan lupa, minum lupa, ngerjain tugas lupa gitu. Gimana nih, apa ditambahin aja jam break-nya gitu. Itu bisa diobrolin sih setiap bulan gitu ya, bikin semacam rapat gitu ya sama anak-anak untuk diskusi lagi apa nih kesepakatan baru yang bisa dilakuin untuk menggunakan gadget. Karena mungkin kemarin setelah dijalanin kurang oke nih ya kesepakatannya, kita kayaknya mesti ada penambahan aturan gitu ya, nggak apa-apa mau ditambahin. Asal sama-sama komit, sama-sama konsisten. Biasanya kalau bundanya ayahnya konsisten, lama-lama anaknya konsisten. Anak-anak saya sih emang udah nggak pakai cara-cara marah-marah atau nangis-nangis ya untuk minta sesuatu, karena dia tahu percuma juga ngabisin energi. Bundanya tidak goyah dan tetap akan menjalankan kesepakatan yang memang sudah disepakati. Biasanya kalau kitanya konsisten, anak-anak tahu kok. Di satu titik anak-anak tahu kalau mau nangis darah juga tetap aja bunda nggak kasih gitu ya, tetap aja kesepakatannya harus dijalani gitu. Kurang lebih seperti itu, Bunda Ratna. Iya, ya baik Bunda ya, tadi tentang penggunaan gadget ini memang menjadi masalah ya, hampir orang tua merasakan ini ya. Tadi Bunda menyampaikan memang kita anak dan juga orang tua harus beradaptasi ya menghadapi ini, mengatur kembali jadwal penggunaan gadget, kemudian konsisten ya
dalam menetapkan aturan, dan tentunya aturan itu setelah disepakati terlebih dahulu ya, dikomunikasikan, kemudian di tengah jalan ketika ada yang miss dan sebagainya dibicarakan ulang, dievaluasi, dan tetap konsisten ya. Kadang orang tua kalau lihat anak dan sebagainya gitu ya, kadang suka goyah gitu ya. Goyang gitu. Tadi harus. Dan mungkin ada lagi yang sedikit yang mau ditambahkan untuk Bunda Ratna ya, karena tadi ada anaknya umur 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya memang aturan di rumah belum boleh bermain sama temennya karena masih pandemi gitu ya, harus di rumah terus, tapi gadget juga dibatasi atau TV juga dibatasi, berarti kita perlu menyediakan fasilitas-fasilitas juga supaya dia bisa tetap bermain, karena kan dunianya masih bermain ya. Atau kita harus menyediakan teman, misalnya kita tidak tersedia, apakah kita sediain mbak atau kakaknya atau siapapun gitu ya untuk dijadikan teman bermain gitu, karena biasanya anak umur 4 tahun masih butuh teman ya, nggak bisa main sendiri biasanya gitu. Jadi ya kalau memang dibatasinya misalnya cuma boleh weekend aja, berarti kan weekdays kita mesti pikirin tuh kira-kira apa yang bisa dia lakukan gitu untuk untuk tetap bermain gitu walaupun tidak bermain gadget, dan tetap nggak bisa keluar rumah karena nggak bisa, mungkin belum sekolah gitu ya, atau mungkin nggak bisa keluar rumah ke rumah tetangga. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah untuk membuat dia sibuk bermain gitu, karena pasti bosan juga sih kalau tetap di rumah aja, sekolah juga belum misalnya gitu, tapi nggak ada fasilitas permainan gitu. Ya, jadi adakan fasilitas lain ya yang bisa menunjang anak untuk tetap aktif ya, karena mungkin karena bosen makanya larinya ke gadget gitu. Jadi dengan alternatif yang bisa disediakan Bunda di rumah itu bisa menjadi solusi ya, bagaimana anak bisa tetap aktif ya di masa pandemi ini. Baik, berikutnya kita akan lihat ya, ada pertanyaan di chat. Tadi sebetulnya sudah ada yang raise hand, tapi kita akan cek dulu nih ya. Ada Bunda yang bertanya tentang bagaimana kiat-kiat sekarang ini dalam membimbing anak di era digital. Ya, tadi sedikit sudah terjawab ya. Atau Bunda ada yang mau ditambahkan lagi, Bunda Mona? Dari pertanyaan Bunda Maya ya, Bunda Sri Rizky. Ya, kiat-kiat membimbing anak di era digital ini pertanyaannya agak kurang spesifik sih ya. Di bagian mananya nih gitu biasanya, apakah pergaulannya gitu, atau kayak itu tadi cara menggunakan gadget gitu. Sebenarnya sih apapun kita orang tua ya balik lagi perlu mengenal anak kita dengan baik gitu ya, karena zamannya mungkin sudah beda dengan zaman kita dulu gitu ya, dimana kita nggak main gadget kan ya dulu ya. Zamannya pastinya sudah berbeda gitu. Dia misalnya di era digital ini mereka temenan sama temen online-nya, nah itu juga kan bikin kita bingung ya, karena kalau dulu nggak ada temen online, temen ya ketemu langsung, kita orang tua kenal sama keluarga temennya gitu ya. Kalau misalnya Bun, aku mau ke rumah temenku ya, kita kan tahu ya rumahnya di mana, orang tuanya siapa, sekarang beda lagi gitu. Ya kiat-kiatnya kita harus memahami dunia mereka gitu, mungkin masuk kepada dunia mereka, misalnya mereka lagi suka apa sih gitu. Mereka suka game apa sih yang mereka suka lagu apa sih yang mereka suka gitu. Mereka punya cara berpakaian sendiri gitu, misalnya lucu amat sih bajunya gitu, itu kamu lihat di mana gitu, supaya kita tahu ya ini inspirasi fashionnya tuh dari mana sih gitu, kok bajunya aneh-aneh gitu, tabrakan atasnya sama bawahnya beda warna gitu misalnya ya, kan gemes kadang-kadang ya orang tua gitu misalnya, atau apa gitu yang pengen kita lebih tahu tentang mereka, kita berusaha menggali, tapi dengan cara-cara yang mungkin enak di hatinya mereka gitu ya, dengan cara-cara komunikasi yang membuat mereka nyaman sehingga mereka mau membocorkan gitu kira-kira apa yang sedang mereka hadapi, apa yang lagi mereka sukain gitu ya. Terus misalnya Bunda aku mau pergi sama temenku gitu. Siapa? Teman sekolah? Bukan Bun, temen aku kenalan di internet. Oh kamu kenalan di internet? Ih Bunda zaman dulu nggak pernah kenalan di internet. Emang gimana kalau kenalan di internet gitu ya? Walaupun di hati deg-degan gitu ya rasanya, so asik aja kalau saya tuh ya nanya, oh kenalan di internet, gimana ceritanya kenalan di internet, DM-an gitu. Terus dia rumahnya di mana gitu, dia kelas berapa, seumuran sama kamu gitu. Tapi nanya aja dengan excited supaya kita tahu gitu nih sebenarnya
seperti apa sih pergaulannya mereka sekarang gitu, supaya kita tahu resiko-resiko apa yang mereka hadapin gitu, supaya kita bisa ngobrol lebih jauh gitu. Memang nggak mudah jadi orang tua di era digital ini karena percepatan zamannya tuh cepet banget. Mungkin kita dan orang tua kita aja udah berbeda ya gitu, tapi perbedaannya pasti nggak sejauh sekarang. Kalau sekarang tuh kita dan anak kita tuh perbedaannya tuh udah jauh banget gitu. Jadi ya kita harus berusaha mengenal anak-anak kita supaya kita bisa membimbing mereka nih di era yang nggak kita kenal ini gitu ya. Mungkin anak-anak lebih bisa bersahabat dengan era digital kali ya, kalau kita kan agak terseok-seok nih ngikutinnya gitu. Tapi ya berusaha aja terus untuk mengenal dunianya mereka supaya akhirnya kita bisa menempatkan diri gimana ya caranya membimbing mereka, tapi mereka juga tetap nyaman sama kita gitu ya, bisa merangkul mereka gitu, walaupun misalnya dunianya mereka agak membingungkan buat kita gitu. Iya, baik ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bunda. Berikutnya, tadi sudah saya lihat nih ada yang mengangkat tangan lagi, Bunda Ana Maria. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diaktifkan. Wah, akhirnya bisa ngelihat Kamona langsung ya. Tapi ini kayaknya komunikasinya langsung gitu kan. Biasanya cuma di TV. Bunda, ya. Sebentar Bunda Ana. Harus on cam ya? Iya, on cam ya, Bun. Oke, sorry ya. Habis dari dapur Mama. Iya ya. Sambil. Oke, Kamona, pertanyaan saya sih kayak gini. Pertama, Bunda, saya mau menanyakan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Oke, perkenalkan nama saya Ana Maria Oktaviani. Saya ibu rumah tangga sekaligus kerja ya, gitu. Nah, kebetulan saya seorang dosen, cuman saya full time di rumah karena era digital juga karena COVID ya. Cuma maksud saya gini, langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Kamona, gini sebetulnya kan saya nggak punya neni ya, atau misalkan pembantu gitu kan. Cuman kebetulan saya punya anak umur 4 tahun menuju 5 tahun. Dia lagi aktif-aktifnya dan dia ilmu teorinya lagi, maksudnya ilmu pengen mencari taunya lagi banyak gitu. Ya. Kebetulan saya menyediakan handphone karena ya itu dia lingkungan yang mempengaruhi. Pertama tetangga, mungkin kan sekarang zamannya handphone ya, semua orang, semua anak kecil kayaknya kayak jadi kebutuhan gitu kan, handphone itu gitu kan. Terus ke tetangga dari lingkungan kan, tetangga semua pada pegang handphone, otomatis anak saya itu jadi kalau temennya megang handphone, megang YouTube, megang permainan, jadi dia punya rasa penasaran, dia juga pengen gitu kan. Di satu sisi lain saya juga mengkhawatirkan karena efeknya itu kan yang saya khawatirkan itu mata dulu ya, efeknya itu khawatir ke mata. Kalau misalkan ke YouTube yang lain, insya Allah enggak, karena saya ngelihat dia, saya kebetulan downloadnya juga YouTube-nya yang anak gitu. Terus saya juga downloadnya aplikasi yang belajar. Sebetulnya efeknya juga ada bagus, ada positif sama negatifnya. Positifnya ilmu-ilmu yang saya nggak tahu, anak saya lebih tahu gitu kan. Kadang-kadang dia bertanya yang saya, contohnya, Mama itu ekskavator. Sedangkan yang saya tahu itu mobil apa ya, mobil beko gitu. Jadi kan jadi sesuatu yang speechless gitu. Oh ya Allah, anak saya jadi pengetahuannya jadi menambah gitu kan. Itu salah satunya dan masih banyak lagi. Yang kedua, pertanyaan saya, tadi kan udah dijelaskan cara mengatur waktunya. Nah, gimana sih bagi kita sebagai ibu, sekaligus ibu rumah tangga, sekaligus jadi ibu, sekaligus jadi pekerja, mengatur emosi kita untuk menahan anak kita tuh bahwa handphone itu maksudnya nggak selalu baik gitu untuk digunakan. Itu yang pertama. Terus kedua, mengatur emosi kita, memberitahu caranya. Karena maaf ya, Kamona,
karena misalkan saya contohnya saya kerja itu banyak tuntutan gitu, ada tugas kerja di luar jam kerja. Tapi di satu sisi lain saya maksudnya full ngurusin anak gitu kan. Dan saya bukannya jujur karena yang sekarang pengasuh susah banget, terus kedua saya kurang percaya gitu ketika ada orang yang megang anak saya tapi nggak didasari dengan teori gitu. Kadang saya itu jujur karena mungkin saya terlalu banyak teori gitu ya, pengaruh anak, lingkungan dan lain-lain mempengaruhi saya tuh khawatir kalau diasuh sama anak yang kurang maksudnya kurang ilmunya gitu. Jadi saya kadang mikir apa terus di satu sisi lain saya menyekolahkan anak tapi untuk menghindari gadget itu ya. Tapi dia suruh main aja gitu. Jadi masuknya homeschoolingnya jadi yang kayak main aja, udah main aja, nggak boleh belajar hitung. Nggak, saya bilang ke gurunya, saya nggak mengizinkan anak saya untuk belajar dulu karena ini bukan perkembangannya dia, karena perkembangan dia masih mengenali gitu kan. Nah, tapi di satu sisi lain emosi saya yang sekarang kurang terkontrol ketika dia ada di rumah gitu. Iya. Dia ada di rumah tapi saya lagi kerja. Kan kerja saya misalkan pakai tab gitu kan. Nah, anak saya tuh ketika saya udah jangan main handphone aja gitu. Mama juga main handphone gitu kan. Okay. Mama tuh lagi kerja, juga pengen kerja gitu kan. Jadi kadang saya emosi saya langsung ngeluap gitu tuh. Karena saya mikir mungkin karena saya juga capek kerja, capek ngurusin anak gitu kan. Nah, itu bagaimana sih kita menyadari diri, merekap diri, Kamona, biar kita lebih sabar menghadapi ya Allah gitu ujian anak gitu. Karena di satu sisi lain kalau anak tidur kan kita pasti menyesali apa yang udah kita lakuin dengan maksudnya bicara yang kasar, perilaku yang nggak enak gitu kan. Soalnya itu yang pertama. Ya? Terus yang kedua boleh nggak? Pertanyaannya atau sudah? Udah deh, boleh deh, nggak apa-apa. Oke, iya. Terima kasih Bunda Ana. Iya, sama-sama Kak Mona. Iya, terima kasih ya Bunda Ana Maria. Iya. Ya memang ya, ini masalah penggunaan gadget lagi ya. Iya, dilematis, betul. Memang dilematis sih, cuma memang nggak ada salahnya sebenarnya anak-anak umur 4-5 tahun sesekali menggunakan gadget misalnya. Nanti kalau anak saya nanya temennya pakai gadget, ya enggak. Kalau misalnya memang ingin mengizinkan anak pakai gadget, nggak masalah gitu. Cuma kan yang masalah adalah durasinya. Tadi kan Bunda Ana sendiri sudah mention bahwa saya takut anak saya kesehatan matanya terganggu ya. Tentunya kalau berlebihan kesehatan matanya bisa terganggu. Tapi kalau dengan durasi-durasi yang tepat kan enggak ya gitu. Apalagi udah di-downloadin YouTube Kids, udah gitu semua aplikasinya juga aplikasi yang mendidik gitu ya. Cuma memang durasinya tetap harus diatur gitu. Kira-kira durasi yang tepat untuk anak umur 4-5 tahun berapa lama gitu ya. Balik lagi disepakati dari awal boleh pakai gadget. Ini kan gadget Bunda gitu. Bunda izinin pakai gadget, tapi sehari cuma misalnya 1 jam atau 2 jam. Kamu mau di jam berapa nih gitu ya? Atau mungkin kalau anaknya belum ngerti jam bisa juga pakai wecker. Boleh pakai gadget nih. Bunda udah pasangin alarm gitu. Nanti kalau alarmnya bunyi berarti pakai gadgetnya stop gitu. Gimana? Setuju nggak? Sepakat apa enggak gitu ya? Itu disepakati dari awal. Jadi nggak lagi bilang udah nggak boleh main gadget mulu. Bunda main gitu ya. Itu kan kalau misalnya sudah ada durasinya, kan ya ada kata selesai gitu. Kita juga di situ ngajarin anak-anak bahwa untuk ngajarin nggak kecanduan gitu. Aku selalu ngajarin anak kata selesai. Misalnya Bunda ke toilet dulu ya gitu. Misalnya udah selesai ke toilet, aku kan bilang selesai ke toiletnya gitu. Terus yuk makan yuk misalnya. Selesai makan nanti dia bilang selesai. Numa umur belum 2 tahun ya. Bulan Mei baru 2 tahun. Dia udah tahu tuh nanti mau makan gitu ya, didudukin di baby chair-nya, dikasih makanan, terus kalau dia udah mau turun dari baby chair-nya dia bilang selesai gitu. Jadi selesai ya makannya gitu. Jadi dikenalkan dengan kata selesai. Nanti
depannya salah satu penggunaannya adalah menggunakan gadget gitu ya. Tentunya menggunakan gadget itu bukan unlimited gitu. Kalau unlimited dia nanti akan mengenal kecanduan gitu. Karena kan dia pingin terus. Gadget itu kan menyenangkan ya. Permainannya menyenangkan, gambar-gambarnya menyenangkan, lagu-lagunya menyenangkan. Biasanya hal-hal yang menyenangkan, apalagi menyenangkan yang berlebihan, akan ke depannya akan bermasalah dengan kecanduan gitu. Hal-hal yang enak itu kan bikin candu gitu. Makanya harus dikenalkan dengan kata selesai gitu. Misalnya boleh nonton YouTube gitu, tapi berapa lagu nih? Misalnya 10 lagu ya, Dek, gitu. Kalau udah 10 lagu selesai gitu. Jadi ya dikenalkan dengan kata selesai, entah itu durasinya, jamnya, bisa pakai bahasa-bahasa yang dimengerti sama anak-anak gitu. Anak-anak perlu mengenal kata selesai. Itu terus selanjutnya apa ya tadi ya, saya sampai lupa. Itu sebenarnya nggak satu, pertanyaannya banyak. Emosi ya, emosi orang tua. Iya, mengatur emosi ya. Iya, mengatur emosi. Memang kita perlu tahu gitu efek dari kita yang emosional kepada anak-anak. Efek marah itu nggak bagus, efek membentak itu nggak baik gitu. Efeknya coba di browsing, banyak banget tuh keluar gitu ya, efeknya apa aja gitu. Salah satunya bikin anak ngerasa nggak disayang, bikin anak ngerasa nggak berharga, bikin ada potensi depresi dan lain sebagainya. Itu banyak tuh kalau kita browsing efek marah-marah kepada anak-anak gitu. Tentunya ketika kita tahu efek itu tidak baik ya, salah satunya adalah bisa satu bentakan ya kalau nggak salah ya, bisa memutuskan beribu-ribu atau berjuta-juta sel syarafnya anak gitu ya. Capek-capek kita kasih makanan bergizi, kita stimulasi gitu, tapi kita bentak kan putus lah gitu syarafnya gitu. Jadi ya tentunya efek marah kepada anak tuh nggak baik. Kalau misalnya kita lanjutkan marah-marah, ya tentunya kita akan terus-menerus menyesal karena kita sendiri tahu ya efek dari marah-marah itu nggak baik. Pakai cara-cara lain, temukan cara-cara lain untuk membuat anak disiplin, untuk membuat anak paham selain marah-marah gitu. Banyak deh ya, itu salah satunya adalah memberikan konsekuensi gitu ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran nggak usah pakai marah, konsekuensinya jalan gitu. Itu salah satu cara disiplin positif tanpa marah-marah. Tapi kalau kita tetap nggak bisa mengendalikan emosi kita, berarti yang masalah bukan anaknya. Sebenarnya yang masalah adalah kitanya gitu. Itu pun perlu ditemukan sendiri. Apakah kita terlalu lelah? Apakah kita overload? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sesungguhnya melebihi kapasitas kita gitu ya? Apa nih? Apakah kita perlu bantuan gitu ya? Kita harus temukan sendiri. Misalnya, oh iya ternyata kayaknya melebihi kapasitas ya. Aku nyuci sendiri, masak sendiri, beres-beres rumah sendiri, ngangon anak sendiri, tapi kerjanya pun ada beberapa, jualan online yang dijual ada sekian gitu ya. Terus kita sadar, oh ternyata kayaknya aku udah over kapasitas, harus ada yang bantuin nih gitu ya misalnya. Terus kita cari asisten rumah tangga yang bantuin kita. Ya kita pun mesti kompromi sama diri kita sendiri. Saya pun pengennya kalau punya asisten rumah tangga sih pengennya macam-macam ya, pengennya dia pinter, kalau bisa bekas guru sekolah deh ya, tapi kan nggak mungkin sesempurna dengan harapan kita gitu ya. Kita pun perlu beradaptasi gitu ya. Yang gimana ya, ada nih asisten rumah tangga, tapi nggak sesempurna harapan saya, tapi saya butuh bantuan gitu ya. Jadi kalau di hidup tuh begitu gitu. Kita harus pilih antara nggak enak sama nggak enak. Dua-duanya nggak enak nih, tapi kita tetap harus pilih gitu ya. Saya ngajarin tuh ke anak-anak, ngajarin memilih. Memilih itu ada 3. Enak dan nggak enak, tentunya dia pilih enak ya. Terus pilih salah satu. Terus di antara enak, tapi pilih salah satu. Untuk belajar nggak serakah ya, misalnya nih anak-anak kan kalau ditawarin, adek mau permen, apa mau es krim, apa mau coklat, apa mau pizza, kan pengen semuanya, nggak pengen milih gitu. Boleh pilih salah satu. Kalau pengen semuanya nggak dapat sama sekali, pilihnya salah satu. Ini ngajarin biar anak-anak nggak serakah. Terus step selanjutnya adalah ngajarin dia memilih di antara hal yang nggak enak, dia harus pilih satu. Karena kenapa? Karena hidup ke depannya akan begitu. Misalnya Numa nggak mau mandi gitu ya, dia nggak suka mandi tuh Numa. Jadi pilihannya adalah Numa mau mandi sama Bunda atau mau mandi sama Yanda. Kan dia nggak mau mandi sebenarnya. Ini adalah 2 pilihan nggak enak. Dia maunya main, nggak pengen mandi.
ada dua pilihan, mau mandi sama Bunda, apa mau mandi sama Yanda. Saya nggak mau maksa anak saya, saya nggak mau ngajarin maksa kepada anak saya. Jadi saya nggak mau maksain dia mandi. Saya tetap kasih pilihan yang dia harus pilih sendiri. Tapi kalau dia nggak mau milih, hak pilihnya dicabut nih. Numa pilih, kalau Numa nggak mau pilih, Bunda yang pilihin. Ayo, Numa mau pilih sendiri apa Bunda yang pilihin gitu. Dua-duanya nggak enak, tapi harus dijalanin. Mungkin sama Ibu Ana ya, mau ngerjain sendiri sesuai ekspektasi, tapi kerepotan, terus ternyata kapasitasnya berlebihan dan bikin saya marah-marah terus sama anak saya, atau saya sadar butuh bantuan, tapi ternyata asisten rumah tangga tidak ada yang sesempurna harapan saya. Nah, itu pilih salah satu di antara dua hal yang mungkin dua-duanya nggak enak gitu ya. Hidup itu ya memang begitu gitu. Tapi kita memang perlu pikirkan kesehatan mental kita. Ketika kita nggak bisa mengontrol emosi kita cek apakah kita kurang istirahat. Istirahat tuh ada dua, istirahat fisik dan istirahat mental. Istirahat fisik tuh tidur dengan cukup gitu ya. Istirahat mental itu adalah mungkin yang sekarang sering disebut dengan me time ya. Lakukan hal-hal menyenangkan yang bikin hati kita adem lagi nih gitu ya, sehingga kapasitas kita untuk menampung segala emosi-emosi ada lagi nih gitu ya. Keluarkan emosi-emosi yang ada gitu, bikin hati kita senang gitu. Bisa sederhana aja, misalnya kalau anak-anak udah tidur, kita nonton drakor, atau kita baca buku, atau ada juga yang sukanya menyulam gitu ya. Ada juga yang me time-nya masak, apapun ya yang bisa dikerjakan di rumah sambil ngurusin pekerjaan rumah, itu perlu kita lakukan sebagai me time gitu untuk istirahat mental. Kalau emosi kita terganggu, mungkin dua ini ada yang kurang nih. Entah istirahat fisik, entah istirahat mental. Kalau memang kurang, penuhi. Entah misalnya istirahat fisik saya kurang nih, kayaknya saya kurang tidur gitu ya. Terserah gimana caranya, apakah weekend titipin anak kepada suami, aku mau tidur sebentar nih, kayaknya aku udah mulai marah-marah terus karena kecapean gitu ya, misalnya begitu. Atau mungkin apa nih, coba temukan apa yang kira-kira bikin kita marah-marah terus. Tapi kalau pakai hal-hal sederhana, misalnya nih, kita kesel banget sama anak kita gitu, daripada marah, ya udah deh kalau begitu kamu main sendiri dulu, Bunda mau ke kamar sebentar, sekedar tarik napas misalnya ya, supaya jatuhnya nggak marah ke anak-anak gitu. Tapi kalau dengan cara-cara sederhana ini ternyata nggak bisa juga, kita tetap emosional, nggak bisa kontrol emosi, suka marah-marah kepada anak, suka marah-marah sama suami juga, mungkin kita sudah butuh pertolongan profesional gitu. Bisa macam-macam masalahnya, mungkin ada emosi-emosi masa kecil yang belum tuntas, yang belum selesai, atau apa nih kira-kira yang terjadi sama diri kita sehingga kita nggak bisa kontrol emosi. Mungkin kita sudah butuh profesional, jadi boleh pergi ke profesional apabila dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik Bunda, terima kasih jawaban-jawabannya ya tadi. Tetap ya, walaupun anak kita masih kecil, tetap bagaimana kita berkomunikasi, menerapkan aturan yang jelas itu harus tetap dilakukan tentang penggunaan gadget ini. Dan tadi ya di masa pandemi ini ya peran ibu terutama ya yang harus mengurus rumah tangga, kemudian mengurus anak di rumah, bekerja juga dan sebagainya itu harus berbagi peran ya dengan baik, memanage waktu dengan baik, dan tadi hidup itu adalah pilihan dan tentunya yang kita pilih adalah yang terbaik untuk anak kita, ya untuk kita dan keluarga. Baik, kita bisa lihat mungkin ya ke chat berikutnya. Kita lihat ada pertanyaan apa lagi ya di chat. Baik Bunda, ini ada dari Bunda Maya, bagaimana cara menegur yang baik dengan anak untuk tidak ikutan ke grup WA yang tidak sopan dengan kata-kata yang biasanya tidak sopan. Tentunya banyak grup ya di media sosial dan sebagainya di era pandemi ini ya, anak-anak lebih banyak waktu di sana. Nah, ini gimana nih kalau sudah terlanjur masuk WA grup dan tahu grup tersebut tidak baik, bagaimana peran ibu di situ harus membimbing dan membantu anak. Silahkan Bunda.
Terima kasih pertanyaannya. Memang membimbing anak-anak remaja ini nggak gampang ya. Memang sulit ya. Karena anak-anak remaja ini kan kalau disuruh pilih, pilih bunda atau teman-teman kamu gitu. Pasti pilihnya Temen teman-teman ya tuh. dong. Wah, saya Jadi berpengalaman. kan susah. Iya, kan susah ya. Jadi kalau misalnya kita tidak merangkul, dia kan pasti akan pilih teman-temannya, malah makin jauh sama kita ya, makin nggak bisa dinasehatin, makin nggak bisa dikasih tahu, karena pasti akan pilih teman-temannya gitu ya. Kalau menurut kita teman-temannya memberikan pengaruh buruk, dia pasti akan punya alasan-alasan tersendiri gitu ya, kenapa dia pengen berteman sama teman-temannya gitu. Itulah dunia remaja memang seperti itu, tapi tidak bisa dibenarkan juga gitu. Berkata-kata kasar, walaupun salah satu ciri perkembangan anak remaja adalah mulai menggunakan kata-kata yang tadinya nggak pernah digunakan ya. Salah satunya adalah kata-kata kasar gitu. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah bersabar, karena kita kan orang tua pengennya instan ya Bu. Kalau kita kasih tahu dia langsung dengerin dan langsung lakukan. Tapi itu sebenarnya mustahil juga, apalagi buat anak-anak remaja. Misalnya kamu nggak boleh ngomong kasar ya. Terus hari itu juga dia nggak ngomong kasar gitu, belum tentu gitu. Jadi memang anak-anak tuh memang harus ada pengulangan-pengulangan. Kalau salah diingetin, kalau salah diingetin. Cuma kadang-kadang ekspektasi kita yang kita kan pengennya anak kita bener terus gitu, anak kita lurus terus, anak kita nggak pernah salah. Nah itu kan agak mustahil ya. Kita juga pernah jadi remaja. Remaja itu tempatnya belajar gitu, sering banget mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itu udah harus kita terima dulu nih. Oh iya, anak saya remaja, anak saya masanya adalah sering mengambil keputusan yang salah gitu ya, yang merugikan dirinya sendiri, yang bikin deg-degan orang tuanya. Itu sudah paketan anak remaja. Jadi kita nggak perlu menempatkan ekspektasi terlalu tinggi gitu ya kepada anak-anak remaja kita, karena di situ masa transisi, masa dari anak-anak bukan, dewasa juga bukan gitu ya. Ini adalah masa-masa sulit nih buat anak-anak remaja gitu, pengen coba-coba gitu. Wah, macam-macam deh yang bisa dilakukan sama anak-anak remaja. Kita terima dulu, oh iya anak saya udah remaja gitu. Mungkin melakukan hal-hal yang salah. Tugas kita sebagai orang tua ketika kita lihat anak kita melakukan hal yang salah, termasuk ngomong kasar tadi, kita ingetin gitu ya. Adik, bunda kaget deh, baru dengar kamu ngomong kasar begitu misalnya. Adik bunda kaget deh, aku lihat di chat grup kamu ngomongnya kasar-kasar amat gitu. Emang kayak gitu kalau ngobrol sama teman-teman gitu. Nah iya bun, bunda aku kan bukan anak kecil lagi bisa iya, tapi bunda cuma pengen adik tahu ya, kalau berkata-kata kasar itu nggak baik. Gunakan kata-kata yang baik, yang lemah lembut gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita lagi sama-sama sehat gitu ya, misalnya ngomong sama teman-teman kita pakai kata-kata kasar gitu, mungkin asik-asik aja, tapi kita kan nggak tahu ya kondisi teman-teman kita, misalnya dia lagi capek atau lagi masalah sama orang tuanya, terus kita pakai kata-kata kasar yang menurut kita asik, tiba-tiba menyakiti dia misalnya gitu ya, kan bisa merusak pertemanan juga. Kata-kata kasar itu nggak baik, coba deh gunakan kata-kata lain gitu. Nah itu nggak langsung diturutin sih ya, ibu bapak ya, biasanya nggak langsung diturutin, nggak langsung didengerin. Kita pun perlu bersabar untuk pelan-pelan, step by step kasih tahu terus kepada anak-anak gitu. Kasih taunya pun mesti pakai trik-trik. Kalau misalnya kita lihat, anak kita kayaknya nggak seneng ya, setiap dinasehatin dia kabur, setiap dinasehatin dia marah gitu, setiap dinasehatin malah nggak mau makan gitu ya. Oh berarti jangan dinasehatin lagi, dia pakai cara-cara yang lain. Bisa juga pakai cara-cara misalnya bercerita tentang pengalaman gitu ya, pengalaman kita gitu ya. Misalnya waktu remaja, iya bunda dulu juga gitu tuh waktu seumuran adik gitu ya. Oh, kalau ngomong so asik sama teman, terus suka sambil dorong-dorongan gitu, suka sambil pukul-pukulan gitu. Soalnya awalnya teman bunda didorong ketawa-ketawa, tapi suatu hari didorong dia marah banget gitu ya. Oh, bunda jadi sadar kalau ternyata orang tuh kondisinya setiap hari bisa beda-beda. Kalau dia lagi happy, terus aku dorong gitu ya, atau aku ngobrol atau aku ketawa sambil pukul gitu ya, dia mungkin ketawa-ketawa aja. Tapi ketika dia mungkin lagi ada masalah sama orang tuanya, lagi kesel hatinya, lagi nggak enak, bunda ketawa-ketawa sambil mukul dia, terus dia jadi marah gitu. Jadi ya memang kita harus menggunakan cara-cara yang baik sih dalam bergaul sama teman-teman kita gitu. Atau mungkin kita bisa ceritain pengalaman orang lain, atau mungkin pengalaman di TV yang baru kita tonton gitu ya, ceritain ke anak-anak tanpa menyambungkan dengan cara bergaul dia. Kita cerita aja, ngomong aja, ngobrol gitu. Kadang-kadang dia juga kepancing, iya bun, temen aku tuh
kalau ngomong kasar melulu gitu ya, lama-lama jadi dimusuhin sama teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain jadi nggak suka. Tuh kan bener kan Kak, emang gitu tuh, kadang-kadang kita ngerasa kita asik gitu yang ngomong kayak gitu, padahal ternyata lama-lama teman kita jadi nggak senang gitu misalnya. Jadi ya cari cara gimana ya cara berkomunikasi yang kira-kira enak buat mereka. Kalau misalnya cara berkomunikasi kita nggak didengerin atau mungkin malah bikin dia kesel, mungkin cara berkomunikasi mesti dirubah dengan pakai cara-cara yang lain gitu supaya tetap nyampe pesan-pesannya gitu ya. Walaupun nyampe pesan-pesan tuh nggak sekali ngomong aja, kadang-kadang dia kumpulin dulu tuh referensi dari orang tuanya. Iya bun gitu. Aku kemarin bunda udah ngomong, sekarang ngomong lagi. Udah deh aku udah ngerti gitu misalnya ya. Kadang-kadang dia keep dulu nih, nanti begitu kejadian dia baru ingat, oh iya bunda juga udah bilang tuh dulu ya kayak gitu. Kadang-kadang kesandung dulu tuh mereka, baru ingat apa yang udah kita sampaikan. Tapi minimal kita sudah sampaikan sehingga menjadi referensi dia untuk mengambil keputusan suatu hari nanti gitu. Ketika dia salah mengambil keputusan, dia ingat ada referensi dari bundanya. Oh ya bunda udah bilang sih jangan pakai kata-kata kasar, nanti malah jadi bikin hubungan gak enak sama teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Baik Bunda, terima kasih nih. Ada pertanyaan nih Bun ya. Ketika anak sudah kecanduan bermain gadget itu tidak mudah ya, bahkan dari kecanduan ini menyebabkan tugas-tugasnya tidak diselesaikan, anak cenderung berada di kamar dan kurang bersosialisasi dengan keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya. Kecanduan gadget itu datangnya karena tidak ada batasan-batasan. Jadi boleh bermain gadget sampai kapanpun gitu ya. Nggak ada batasan-batasan selesai. Biasanya begitu. Nah, ciri-ciri kecanduan memang begitu. Nggak ingat ada tugas, nggak ingat ada tanggung jawab, nggak ingat ada kewajiban, nggak ingat ada kebutuhan. Itu udah ciri-cirinya gadget. Makanya versi saya, walaupun sepertinya saya merasa harus memberikan waktu lebih banyak kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan gadgetnya, karena saya dampingin kan, oh iya dia ada kebutuhan ya, ternyata dia tuh mesti kerja kelompok ya gitu. Oh pantesan dia main gadget terus, ternyata setelah dilihat dia ngerjain tugas gitu. Oh ternyata dia sama gadgetnya nih lagi chatting sama gurunya, lagi chat di WA grup sama teman-teman kelasnya untuk update pelajaran. Kan banyak banget yang ternyata bisa dilakukan sama dia ketika dia pegang gadget, nggak melulu main game gitu ya. Nah akhirnya yaitu saya putuskan walaupun sebelum pandemi bermain gadget itu maksimal 2 jam dalam sehari, tapi setelah pandemi akhirnya saya adjust. Oh ya mereka butuh memegang gadget lebih lama, tapi saya kasih batasan-batasan. Batasannya itu ada jam break. Boleh main gadget jam 12 break, paling cepat setengah jam, tapi paling lama tidak terbatas. Pokoknya tugas dan tanggung jawab di jam 12 harus selesai, baru boleh main game lagi. Kadang-kadang dia nggak main game tuh sampai malam, karena ternyata PR-nya nggak selesai-selesai sampai malam gitu. Nah, terus nanti kalau main gadget lagi jam 3 sore break, jam 6 sore break, minimal ada batasan-batasan yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Kenapa jamnya jam 12, jam 3 sore dan jam 6 sore? Supaya dia ingat jam itu ada kebutuhan yang perlu dia lakukan, ada kewajiban yang butuh dia lakukan. Di situ ada jam makan siang, di situ ada jam sholat, di situ ada dan lain sebagainya gitu. Begitu juga jam 3 dan jam 6 sore gitu ya. Tuntas dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, dia bisa bermain lagi gitu. Jadi dahulukan kewajiban gitu ya, baru dapat haknya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak ada batasan, memang beresiko dengan kecanduan. Karena dia bisa bermain sampai kapanpun, dia lupa makan, lupa minum, kadang lupa tidur, gitu, lupa ngerjain tugas juga, dan lain sebagainya. Dan yang harus dilakukan tuh sulit banget, apalagi buat anak remaja. Karena saya pernah melakukan waktu itu, anak saya SMP kelas 2 ya, kita berlakukan SP. Jadi kalau ada pelanggaran yang berat ya, pelanggaran yang berat SP1. SP1 masih dilakukan juga SP2. SP2 masih dilakukan juga SP3. SP3 tuh diambil gadgetnya. Mungkin SP1 masih ya udah nggak main gadget dulu ya seminggu gitu. SP2 ya udah nggak main gadget dulu ya sebulan. SP3 saya ambil dalam jangka waktu tidak ditentukan. Jadi kamu harus berusaha membuat Bunda percaya dulu terhadap kamu, percaya kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan gadget, baru Bunda kasih lagi gadgetnya. Itu 2 SMP
dia diem aja. Saya kasih waktu itu saya kasih handphone yang bisa telepon dan bisa SMS. Karena saya perlu menghubungi dia di sekolah. Kan zaman dulu tuh kadang-kadang dia misalnya pulang 3:30 sore gitu ya. Cuma kadang-kadang ada kerja kelompok. Nanti deh jemput aja jam 5. Aku masih belum selesai tugasnya gitu. Kadang-kadang ada OSIS dan lain sebagainya. Jadi saya perlu dia megang handphone. Tapi saya pegangin handphone yang nggak ada internetnya, jadi cuma bisa telepon sama SMS aja gitu. Itu dari kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA. 1 SMA dia mengajukan waktu itu anak saya yang paling besar, mengajukan Bunda, Yanda gitu, dia sampai presentasi, sampai bikin materi presentasi untuk meyakinkan bahwa aku nih memang butuh, bukan cuma mau ikut-ikutan temanku aja. Aku udah mau SMA, di SMA itu banyak banget yang mesti aku lakukan dengan gadget, masuk kelas juga pakai barcode, ngumpulin tugas segala macam, mesti download apalah gitu ya, dia presentasiin, terus dia wawancarain kakak kelasnya semuanya yang udah SMA, terus hasil wawancaranya ya berupa chat tuh ditampilin di materi presentasinya. Nih menurut kakak kelas aku nanti di SMA akan begini, jadi aku butuh handphone yang ada internetnya gitu, dan lain sebagainya waktu itu. Kita merasa, oh rasanya memang udah siap dia untuk pegang gadget lagi. Terus karena anak saya nggak suka diatur, dia di materi presentasinya dia bikin aturannya. Dia bikin nih, aku udah bikin nih ya aturan-aturannya, misalnya kalau family time nggak boleh pegang gadget, kalau misalnya lagi keluarga lagi datang gitu nggak boleh di kamar aja dan lain sebagainya. Dia bikin sendiri karena dia nggak suka kalau saya yang bikinin aturannya, dia nggak suka diatur. Dia udah bikin sendiri tuh aturannya. Oke, karena saya lihat sepertinya udah lengkap, jadi oke, Bunda setuju asal kamu sepakat dengan kesepakatan penggunaan gadget. Oke, baru deh dia punya handphone lagi waktu itu gitu. Nah, kenapa saya nggak kasih handphone 2 tahun? Waktu itu juga saya berlakukan detox. Jadi saya baru tahu kalau anak kita kecanduan gadget, kita mesti detox. Detox minimal itu 4 minggu, 4 sampai 6 minggu, otak kita baru bisa reset. Sebelumnya kita akan kecanduan tuh minta terus gitu ya, sakau gitu ya. Rasanya resah, gelisah, nggak bahagia gitu ya, rasanya tuh bete terus gitu karena biasanya ada gadget nih nggak ada gadget. Detox 4 sampai 6 minggu, wah itu dia uring-uringan, dia akan marah-marah terus, kita perlu dampingi, kita perlu temenin, kita perlu sediain, kita juga jangan kepancing amarah kalau dia marah-marah karena dia itu dalam periode sakau gitu ya. Pengen kebahagiaannya direnggut gitu ya, merasa. Jadi perlu kita dampingin, kalau enggak takutnya dia melakukan hal-hal yang enggak diinginkan gitu. Kita perlu meluk dia supaya dia ngerasa dicintai, ngerasa disayangin, dia juga lama-lama nanti jadi tahu bahwa Bunda ini maksudnya baik gitu ya, seperti ini. Itu periode yang sangat sulit sih buat anak 4 sampai 6 minggu itu detox gadget ya. Begitu sudah di detox, nanti otaknya akan reset lagi. Dia nggak lagi ngerasa oh ternyata nggak apa-apa ya, tanpa gadget juga aku bisa gitu hidup gitu ya, tanpa gadget aku juga bisa hidup. Biasanya saya ajak jalan-jalan, saya ajak pergi keluar, makan bareng gitu ya, family time, nonton TV bareng dan lain sebagainya gitu tanpa gadget. Tapi memang itu periode yang sangat sulit, perlu kesabaran dari orang tua untuk menghadapi anak-anak yang sedang detox gadget gitu. Tapi lumayan anak saya jadi nggak kecanduan gadget dan akhirnya jadi tahu, oh iya ternyata nggak apa-apa ya hidup tanpa gadget. Dan anak saya sekarang itu malah kadang-kadang merasa aku istirahat deh, barusan aku uninstall Instagram Bun, kenapa? Aku kayak perlu detox deh, aku nggak mau buka sosial media dulu deh 2 hari gitu, capek gitu, tugasku juga lagi banyak. Akhirnya dia bisa mengatur sendiri gitu ya dirinya dia, karena dia udah tahu, dia udah pernah ngerasain bahwa detox gadget itu kadang-kadang perlu juga ya gitu. Kadang-kadang kita ngerasa lebih fresh, ngerasa lebih enak gitu ya kalau sementara waktu tanpa gadget gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya memang dari awal status gadget itu adalah milik orang tua yang dipinjam anak gitu, boleh aja suatu waktu kita tarik gitu ya. Kemudian kita ajak berkomunikasi, ya ajak anak-anak membuktikan bahwa aku nih memang bisa dipercaya untuk memegang gadget. Gitu. Pengalaman saya sih waktu itu seperti itu. Jika anak sudah kecanduan berarti kita perlu menerapkan SP ya, sanksi yang lebih tegas lagi dan
ternyata sakau tidak hanya untuk narkoba ya, gadget juga. Betul. Beberapa anak mengalami itu dan perlu didetox supaya bisa reset lagi. Baik, ayah bunda semuanya tak terasa ya. Nah, ini padahal semua pertanyaan belum dibahas nih Bunda ya, inginnya lebih banyak waktu lagi, tapi karena memang waktu sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 12 dan pastinya Bunda juga ada kesibukan lainnya. Sebelum diakhiri, saya ingin ada closing statement dari Bunda Mona Ratulio ya untuk kita semuanya ya dalam menghadapi ya era pandemi ini, walau sekarang sudah mulai pemulihan tapi sisa-sisanya masih ada. Silakan Bunda. Iya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Mama Papa, masa-masa ini memang masa-masa sulit ya, bukan cuma buat kita, tapi buat banyak orang gitu. Punya remaja aja udah sulit luar biasa gitu. Kita mesti belajar untuk nggak baperan, mesti belajar untuk nggak gampang sakit hati gitu ya, karena perilaku anak-anak remaja ini banyak sekali perilaku baru yang mungkin akan ditampilkan. Mungkin biasanya ketika kita lihat anak saya kok sekarang emosional ya, coba kenali dia lebih dalam lagi. Apa ya sebabnya anak saya emosional? Atau jangan-jangan dia sedang belajar mengelola emosi yang sampai sekarang aja kita masih terus belajar dan itu masih sulit buat kita. Kebayang nggak? Apalagi anak-anak remaja kita nih yang baru peralihan dari anak-anak menjadi dewasa gitu ya. Itu pasti butuh effort luar biasa buat anak-anak kita dalam mengendalikan emosi gitu ya. Misalnya mereka punya masalah-masalah baru yang tadinya nggak ada gitu, sekarang jadi ada. Taksir-taksiran dengan lawan jenis gitu ya, terus sakit hati, kecewa dengan temannya dan lain sebagainya. Ini adalah hal baru nih untuk anak-anak remaja kita. Jadi mungkin emosi kemudian membuat emosinya meletup-letup dan akhirnya juga ditanya di rumah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan buat dia, akhirnya marah-marah dengan orang tuanya gitu ya. Kenapa sih marah-marah di rumah? Mungkin rumah adalah tempat ternyaman buat dia jadi dirinya sendiri gitu. Di luar sama teman-temannya dia manis, dia baik gitu ya. Karena nanti kalau aku marah-marah temanku jadi ngejauh sama aku. Tapi kan kalau bunda, ayah, ibu, bapak, walaupun sekarang marah, besok pasti mau menerima aku lagi gitu ya. Jadi bebas meluapkan emosi sebebas-bebasnya. Kadang-kadang itu sebabnya. Jadi kita sebagai orang tua perlu memahami anak-anak kita lebih baik lagi, perlu kenalan lagi sama anak kita, mungkin sekarang sudah jadi pribadi baru, dengan banyak kesabaran, dengan banyak kasih sayang, senyebelin apapun anak kita, dia perlu tahu bahwa dia dicintai, bahwa dia itu dikasihi, gitu, bahwa dia dirangkul, bahwa dia dipeluk, gitu ya, bahwa bunda dan ayahnya tidak berubah mencintai dia. Itu sih dasar-dasar dari bisa membimbing, bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak remaja kita, apapun zamannya, walaupun di era digital ini nggak mudah, tapi terus ikutin, terus catch up, terus kenali dunianya apa, dia ada di mana dan lagi ngapain gitu ya, kenalan terus sama anak-anak kita supaya kita bisa mencintai mereka dengan lebih baik. Selamat berjuang, ini tidak mudah, makanya rasanya sulit banget ya, ayah ibu. Ini memang tidak mudah, bukan cuma buat ayah ibu aja, tapi buat saya juga tidak mudah. Siapapun deh, mau psikolog, siapapun apapun gitu ya, statusnya gitu, sebanyak apapun kita punya ilmu, menghadapi anak-anak memang tidak mudah. Sempurna itu nggak mungkin, kita hanya bisa berusaha lebih baik, terus menjadi orang tua buat anak-anak kita. Selamat berjuang, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Semoga kita saling menguatkan, semoga ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda ya sekali lagi untuk sharing ilmunya. Dan Bunda sebelum meninggalkan meeting ini, karena program SMP ITERO Tujana dan juga ACT ini dalam rangka untuk membangun sumur wakaf ya di pesantren Darul Quran. Nah, saya ingin nih Bunda yang mengajak para ayah Bunda bisa menyisihkan sebagian harta dan yang lainnya untuk turut serta ya dalam menyukseskan pembangunan
sumur di pesantren Darul Quran. Silakan Bun. Luar biasa sekali pembangunan sumur di pesantren Darul Quran ya, luar biasa Iya. sekali. Ayah ibu, ayah bunda, mama papa semuanya, tentunya kalau kita pengen anak kita jadi anak yang baik, kita duluan nih yang mencontohkan kepada anak-anak apa sih perilaku-perilaku baik yang perlu dilakukan gitu. Ajak anak-anak yuk untuk mendampingi kita nih dalam melakukan kegiatan-kegiatan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan sumbangan ya kepada ACT ya, aksi cepat tanggap ya, betul ya. Ini programnya banyak sekali, luar biasa. Program kali ini adalah membangun sumur ya. Wah, ini bisa jadi bahan diskusi sih sebenarnya sama anak-anak. Kenapa sih mesti bangun sumur gitu ya? Buat apa sih gitu ya? Kita kan mungkin kalau kita punya privilege punya air bersih setiap hari yang unlimited, bisa dipakai mandi, bisa dipakai masak gitu ya. Mungkin anak-anak jangan-jangan ketika dibuka pembicaraan ini jadi baru tahu ya kalau ternyata air bersih itu nggak ada di setiap daerah gitu, harus diciptakan dan kita sama-sama bantu untuk kebaikan bersama gitu ya. Semoga apa yang dilakukan oleh ACT bisa banyak disupport oleh 120 orang yang hadir hari ini ya. Sedikit banyak sih tentunya sangat membantu teman-teman kita di pesantren Darul Quran ya. Semoga aksinya lancar, semoga bantuannya juga sesuai dengan harapan. Yuk kita ikut bantuin ACT untuk pesantren Darul Quran. Iya, baik. Terima kasih Bunda ya sekali lagi untuk kehadirannya. Ayah Bunda juga di rumah. Terima kasih sudah hadir di meeting ini. Sebelum diakhiri, boleh ya semuanya meng-on-kan kameranya, kita foto bersama dulu. Nah, ini jarang-jarang nih, susah. Semuanya harus on cam nih. Ya kan sambil menyelam minum air ya. Sambil ilmunya dapat, sharing dari bundanya dapat ya, kita juga ya bisa mendokumentasikan momen ini. Ya, silakan senyum, ayah bunda. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, terima kasih ayah bunda sudah berkenan hadir. Bunda Mona Ratuliu juga ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu langsung ya dengan bunda, tidak hanya di dunia maya ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Bunda dan ayah Bunda semuanya. Ya, sebelum diakhiri, ya saya merangkum apa yang tadi Bunda sampaikan. Kenali dan pahami kembali anak kita. Komunikasi dengan baik. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan sabar dan dampingi anak kita semuanya, fasilitasi mereka, dan kemudian lakukan refleksi agar kita senantiasa membersamai anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada ayah bunda, Bunda Mona Ratuliu, kemudian tim ACT, Dewan Guru SMP IT Raudatul Jannah. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Lain lagi ya. Salam sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Ya Memani. Bagus acaranya, bantuannya kami dari Aksi Cepat Tanggap Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf lagi jadi belum bisa buka buka kamera. Tapi kami dari Jakarta terima kasih sudah membantu pelaksananya acara. Terima kasih. Salam dari kami Jakarta. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Edwin. Tim ACT Cilegon, terima kasih.
Siap, Ustaz. Maaf, saya tidak membersamai. Mohon maaf, perkenalkan saya Sukma dari ACT Cilegon. Alhamdulillah saya Oh ya, Pak diamanatkan Sukma. kepala cabang di ACT Cilegon ya Pak Ustaz. Ya, ya, mudah-mudahan Ustaz. sukses selalu, sehat selalu. Ya, amin, amin. Bagaimana sih cara mendaftarnya? Yuk, simak tutorialnya. Pertama, kunjungi website ppdb.smpitrjcilegon.sch.id. Kedua, klik daftar dan isi identitas yang diperlukan. Pastikan nomor WhatsApp Anda aktif untuk menerima notifikasi pendaftaran. Setelah mengisi form, Anda akan menerima notifikasi WhatsApp terkait isi form, username, dan password. Ketiga, lakukan transfer biaya pendaftaran ke rekening muamalat atas nama SMPITRJ. Pastikan Anda mencantumkan keterangan pengirimnya ya. Jangan lupa juga upload bukti pembayarannya di menu pembayaran. Anda akan menerima notifikasi status pembayaran. Langkah selanjutnya ya, admin akan memverifikasi bukti transfer. Setelah Anda mendapatkan notif verifikasi, langkah adalah melengkapi biodata, upload berkas, dan bergabung ke grup WhatsApp calon peserta didik baru. Tentukan pilihan pendidikan yang tepat untuk generasi hebat di SMPIT Rodatul Jannah Cilegon. Mari bergabung bersama kami. Selamat datang di SMP Islam Terpadu Rodatul Jannah Cilegon. Sekolah yang mengedepankan iman, ilmu, dan amal dalam mewujudkan generasi yang santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Dengan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, SMPIT Rodatul Jannah mampu melahirkan siswa-siswi yang cerdas dan berprestasi. Program unggulan SMPIT Rodatul Jannah Cilegon. Sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah adiwiyata, outdoor class day, integrated class, educative learning, student exchange, literasi. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler disediakan untuk melengkapi proses pembelajaran. SMPIT Rodatul Jannah Cilegon memiliki berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler, dimulai dari futsal, badminton, basket, pencaksilat, karate, panahan, berkuda, gitar, pramuka, dan masih banyak lagi.
Dengan komunikasi dan kerjasama antar sekolah dan orang tua, SMPIT Rodatul Jannah Cilegon berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik kepada seluruh siswa-siswinya, sehingga mampu melahirkan generasi yang santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Mari bergabung bersama kami.